Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata manajemen dan organisasi. Kata manajemen sendiri memiliki arti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan kata organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika dua kata tersebut digabungkan menjadi suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan saya akan menjelaskan fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi adalah proses yang ditempuh untuk menyusun atau membentuk suatu organisasi. Salah satu tugas penting organisasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu kelompok yang terdiri berbagai individu dan berbagai macam kepentingan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari organisasi. Membangun koordinasi yang baik antara divisi dan individu. Menetapkan kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui penyediaan keamanan dan persatuan di antara karyawan. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Sehingga jika kita melakukan manajemen organisasi yang baik, maka kita akan menjalankan sebuah tujuan dengan mencapainya. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan entrepreneurial. Yang akan kita bahas ada tiga subbab. Yang pertama itu mengenai pengertian, karakteristik, dan sifat-sifat. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Di sini kepemimpinan entrepreneurial atau kepemimpinan kewirausahaan merupakan seluruh proses untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikutinya dengan kemampuan inovator, kreator, dan berani mengambil risiko dalam memanfaatkan peluang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian karakteristik yang harus dimiliki oleh entrepreneurial yang pertama itu menurut Usman ada 6 macam. Yang pertama terampil, etos kerja, keberanian mengambil risiko, negosiasi, intuisi bisnis, dan keluarga. Usman sendiri menyingkat 6 karakteristik itu menjadi satu kata, yaitu teknik. Yang pertama T, terampil. Yang kedua E, etos kerja. Yang ketiga K, keberanian mengambil risiko. Yang keempat N, negosiasi. Yang kelima I, intuisi bisnis. Dan yang keenam K, yaitu keluarga. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh entrepreneur ialah intuisi bisnis, di mana jika dia memiliki kepekaan terhadap intuisi bisnis, dia akan bisa menanggulangi apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, sifat-sifat kepemimpinan entrepreneurial. Sifat-sifat ini ada 9 macam. Yang pertama, inovatif, kreatif, adaptif, kerja keras, bekerja sistematis, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Yang pertama kita akan membahas mengenai inovatif terlebih dahulu. Kenapa seorang entrepreneur itu harus inovatif? Karena seorang entrepreneur harus bisa menciptakan suatu benda baik dari hasil modifikasi atau merubah dengan menambah atau mengurangi atau meniru contoh atau model yang sudah ada. Selanjutnya, seorang entrepreneur itu harus kreatif.
di mana kreatif ini adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sifat selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Jadi seorang entrepreneur itu harus cepat menyesuaikan diri dalam setiap keadaan yang dia alami gitu. Selanjutnya kerja keras. Seorang kepemimpinan entrepreneur harus memiliki sifat kerja keras. Sebenarnya manusia itu pada hakikatnya manusia itu terdiri atas dua macam, yaitu suka bekerja keras dan yang tidak suka bekerja keras. Jika Anda kepingin menjadi entrepreneur, Anda harus memiliki sifat yang kerja keras ini. Selanjutnya bekerja secara sistematis, di mana seorang entrepreneur itu harus memiliki cara kerja tersistem, yaitu dia harus memiliki yaitu keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya itu ada prosedur atau langkah-langkahnya sendiri. Intinya pekerjaan dia itu bekerja secara sistematis, gak pas ngawur dari A ke Z, enggak. Dia itu secara sistematis, udahnya A ke B ke C begitu. Terus sifat yang selanjutnya yaitu tanggung jawab, dimana seorang entrepreneur ini harus memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, dan dia juga harus berani mengambil risiko terhadap keputusan atau tindakan yang sudah dia tetapkan atau yang sudah dia lakukan. Yang ketujuh ada disiplin, di mana seorang entrepreneur ini juga harus disiplin. Disiplin dalam bidang apa? Dalam menaati peraturan perundang-undangan, dalam mentaati perintah kedinasan, dan sanggup untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Selanjutnya, dia juga harus percaya diri, di mana percaya diri adalah keyakinan yang ada di dalam diri seseorang bahwa dia sanggup dan mampu untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dan sifat yang terakhir yang harus dimiliki seorang entrepreneur adalah berani mengambil risiko, di mana keberanian adalah kualitas manusia yang pertama, karena itu adalah kualitas yang menjamin lainnya. Berdasarkan 9 sifat-sifat kepemimpinan entrepreneur yang sudah disebutkan barusan, maka kepemimpinan dalam dunia pendidikan dapat mengimplementasikannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing. Pertimbangan kesesuaian dengan situasi dan kondisi organisasi pendidikan yang ada menjadi persyaratan penting dalam keberhasilan implementasi kepemimpinan entrepreneur dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya poin B, pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu proses menangani karyawan, pegawai, buruh, dan yang lainnya untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Tujuan-tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tujuan organisasional, kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, dan yang terakhir adalah tujuan personal. Yang pertama tujuan organisasional, ditujukan agar manajemen sumber daya manusia ini dapat memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua adalah tujuan fungsional. Nah, tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah tujuan sosial.
ditujukan secara etis dan sosial merespon terhadap dinamika dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat, tujuan personal ditujukan agar dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan-tujuannya, minimal tujuan yang dapat menunjang terhadap organisasi. Peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, persiapan. Jadi persiapan ini dilakukan sebelum adanya rekrutmen dan seleksi pekerja baru. Jadi ada beberapa hal yang harus direncanakan dan harus diperhatikan. Ada dua faktor yang harus diperhatikan saat melakukan persiapan. Yang pertama adalah faktor internal, yakni contohnya jumlah karyawan baru yang dibutuhkan, departemen, struktur organisasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan dan kondisi pasar tenaga kerja. Tahap yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari kandidat atau calon pegawai baru yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan untuk menentukan job description dan job specification. Selanjutnya, seleksi. Seleksi tenaga kerja baru dari sekian banyak kandidat atau calon pegawai. Tahap pertama yang dilakukan adalah memeriksa kurikulum vitae para pelamar. Kemudian disesuaikan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh organisasi, dan apabila sudah terpilih, maka selanjutnya dipanggil untuk tahap interview. Pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi terhadap karyawan perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan dari karyawan agar tujuan dari organisasi itu sendiri tercapai. Kompensasi dan proteksi. Kompensasi ini adalah imbalan atau kontribusi yang diberikan kepada karyawan secara berkala, bisa setiap bulannya dari sebuah organisasi itu sendiri. Kompensasi ini perlu diperhatikan kondisi pasar tenaga kerjanya juga agar tidak menimbulkan keributan di masa yang akan datang. Selanjutnya, proteksi. Nah, proteksi ini diperlukan agar karyawan merasa tenang ketika bekerja sehingga meningkatkan kinerja dan kontribusi dari pekerja itu meningkat dan memberikan hasil kepada organisasi itu sendiri. Tahap yang terakhir adalah promosi, pemindahan, dan pemisahan. Yang pertama, promosi. Promosi secara singkat adalah naik jabatan. Jadi, seorang karyawan ditransfer kepada penugasan yang lebih besar kesempatan, hak, dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah pemisahan atau downsizing. Jadi, perpindahan sementara atau tidak definitif seorang karyawan disebabkan adanya permasalahan keuangan yang serius atau beban biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah terminasi. Tindakan manajemen berupaya memisahkan seorang karyawan dari organisasi karena sebab melanggar peraturan organisasi atau kinerja yang kurang. Yang keempat, pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau pegawai. Yang kelima, pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah habis masa kerjanya atau istilahnya pensiun. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mentransformasikan motivasi sukses pada karyawan untuk membangun tim bisnis yang efektif. Di sini kita itu harus bisa memotivasi karyawan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau institusi dan lain sebagainya. Intinya kita itu harus bisa memotivasi anggota kita agar apa yang ingin dicapai oleh perusahaan kita, oleh organisasi kita itu bisa cepat tercapai. Yang pertama, kita harus memotivasinya dalam bidang komunikasi, di mana komunikasi ini sangat penting untuk atasan dan bawahan. Maksudnya atasan dan bawahan ini bos dan pekerja,
ketua, dan anggota. Nah, di sini jika komunikasi antara ketua dan anggota tidak lancar, maka akan mengakibatkan pekerjaan itu tambah lalai, dan pekerjaan itu tidak akan efektif. Karena anggota pasti akan bingung. Kita setelah melakukan pekerjaan A, kita harus kemana? Jika kurang komunikasi dengan ketua kita, maka kita sebagai anggota, kita itu pasti akan bingung. Jadi pastikan kelancaran komunikasi antara anggota dan ketua, atau antara bos dan pekerjanya. Yang kedua, menyediakan tempat kerja yang nyaman. Nah, di sini jika kita ingin membuat anggota kita nyaman dalam bekerja, kita harus pastikan lingkungan kerja kita itu nyaman. Seperti lingkungan kerja kita itu harus bersih, dekorasinya indah, dan pokoknya enak dipandang mata lah, bisa bikin mereka itu nyaman gitu. Jika tempat atau lingkungan kerja kita tidak membuat mereka nyaman, maka mereka tidak akan betah ada di tempat tersebut. Mereka akan buru-buru untuk pulang atau pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya, kita harus konsisten terhadap perkataan. Nah, jika kita tidak konsisten terhadap perkataan, maka pegawai kita tidak akan percaya lagi dengan kita. Maka anggota kita tidak akan konsisten juga terhadap perkataannya. Misalnya, ketua mengatakan bahwa seluruh anggota harus disiplin. Nah, sedangkan ketua sendiri tidak disiplin. Lah, pasti anggota itu mikirnya, buat apa kita disiplin kalau ketuanya saja tidak disiplin gitu. Sebagai ketua, kita harus harus konsisten terhadap perkataan yang sudah kita keluarkan. Dan motivasi selanjutnya itu kita harus memberi kesempatan untuk anggota kita memimpin. Maksudnya memberi kesempatan mereka memimpin gimana? Seandainya kita ada sebuah rapat, mereka pastikan mempunyai ide-ide masing-masing. Nah, kita itu harus memberi kesempatan untuk mereka mengutarakan ide mereka, dan kita harus memberi kesempatan mereka untuk memimpin sebuah proyek atau proker yang akan dilaksanakan. Jadinya kita itu harus memberi mereka kesempatan, karena tidak semua pegawai ingin disuruh-suruh terus. Tidak semua pegawai itu mau disuruh-suruh terus. Mereka juga sekali-kali ingin menjadi pemimpin. Jadi kita juga sebagai ketua harus memberikan mereka kesempatan untuk memimpin. Mungkin 4 motivasi tersebut bisa diterapkan dan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.